Amin. Kita akan sama-sama bernyanyi lagu buka yang dipimpin oleh keluarga Emalau. Sebagai lagu buka, kita buka lagu Sion nomor 313, Aku Mau Yesus Sertaku. Aku mau Yesus sertaku, ku takut sendirian. Bila Tuhan dekat aku, tangannya melindungkan. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungguh, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, karena lemahlah aku. Suaranya menghibur aku dan menuntun jejakku. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, selama aku di dunia. Ia memberkati aku dengan kasih karunia. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan. Ia yang memimpin aku sampai tiba Kanaan. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Doa buka dipimpin oleh Ibu Diana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan kebaikan dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk berbakti dan mempelajari firman-Mu, untuk menambah pengetahuan kami sehingga kami dapat menghadapi hari esok.
Dan Engkau adalah sumber kekuatan kami, dan biarlah pelajaran yang kami pelajari bermanfaat untuk hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya. Memberkati sahabat-sahabat kami yang tidak hadir pada saat ini, biarlah pada Rabu yang akan datang kami dapat bersama-sama. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus atas jawaban doa kami. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Novita Limbong. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Puji Tuhan, ya kami panjatkan pada Tuhan karena kami sekeluarga sudah sehat dan sudah pulih semuanya. Itu berkat doa-doa saudara-saudara dan kita semua. Asli atau jujur saya bilang saya kaget karena Bapak Gerrit bilang, kamu bawa kesaksian. Loh, kesaksian apa? Ya apa aja yang kamu rasa kemarin yang tentang COVID? Ya udahlah. Itu mungkin jadi bisa buat kekuatan buat atau pelajaran buat saya dan teman-teman semua ya. Karena waktu pas kemarin kami kena COVID semua itu, awalnya kita rasa nggak enak badan, rasa linu-linu. Terus pertama bapak mertua saya sampai muntah-muntah. Ada berapa hari ya? Ada 2 atau 3 hari dia rasa nggak enak, lemes, muntah, udah kayak orang terus apa ya kita bilangnya. Terus setelah itu 2 minggu berikutnya saya udahlah kita swab aja, saya bilang. Pas kita swab antigen ternyata positif. Ya udah saya bilang langsung udah semuanya di swab. Yang orang-orang dewasanya di swab aja semuanya. Karena pada bergejala semua. Terus kita swab ternyata positif semua. Ya udah malam jam 7-an bapak mertua terus ibu mertua sama almarhum opung saya sarankan ke rumah sakit karena mereka punya komorbid. Mereka masuk terus malam jam 12:30 suami saya Rigo gak enak badan, dia bilang saya sesek nih katanya gitu. Terus perutnya seperti ditekan perut lambungnya, dia bilang aduh gimana dong, masih kuat nggak? Saya bilang saya periksalah saturasinya di angka 90-an, 94 98-an. Masih kuat nggak? Saya bilang kuat. Dia bilang aku nggak bisa nganter ya, saya nggak bisa nganter ya karena ada anak-anak di rumah, siapa yang mau jaga mereka? Ya udah digrepin aja lah akunya. Saya grepin dia sampai di sana jam 1 malam. Untungnya saya telepon adik ipar pas lagi baru keluar dari ruang isolasi. Saya telepon, tolonglah bantuin klienmu, dia ada gejala. Saya bilang didaftarin, pas dilihat dicek dengan kondisi yang sesek begitu, dia masuk ruangan. Pada saat yang sama ibu mertua sama si opung belum masuk. Mereka 2 hari dirawat di UGD rawat inap. Belum ada kamar. Selama mereka di rumah sakit, saya masih merasa ada gejala, terus saya isoman kan. Kita lapor sebelumnya saya sudah minta obat dari dokter UGD. Tujuannya untuk buat orang di rumah. Saya minta antibiotik sama obat yang lain lah. Berhubung mereka udah pada dirawat, karena di rumah ada obat itu, saya minum. Pas saya minum, kok rasanya dada saya sesek. Dada saya sesek. Hari pertama saya minum itu dada sesek. Oh ya udahlah, saya berdoa Tuhan,
ini saya sendiri yang ngurus 3 anak. Saya mau titip kemana mereka, tolong bantu saya, kuatkan saya bilang begitu. Setelah setengah jam saya minum obat itu, saya rasa, oh sudah mulai enak. Terima kasih Tuhan, berkat dirimu, aku bisa diberi kekuatan. Dengan hari yang beda besoknya, saya masih rasa lemas, terus saya masih minum obat itu juga. Karena saya nggak tahu apakah obat itu yang mempengaruhi atau karena banyak beberapa obat yang saya minum. Saya minum lagi dengan 1 obat aja, saya curiganya obat yang sama. Pas saya minum, benar setengah jam berikutnya saya minum, terasa seperti itu, jantung berdebar-debar, dada terasa sesak seperti dihimpit. Akhirnya saya telepon Rigo, saya bilang, "Papi, aku sesak, aku nggak kuat." Dia telepon, "Mi kuat, kamu sama 3 anak. Kita grepin aja lah anak. Jangan, takutnya nanti anak sama siapa kalau digrepin, kita kan nggak kenal orang. Takutnya ada apa-apa." Akhirnya kita minta tolong Vincent untuk antar anak-anak ke Cisarua, ke Parompong. Terus Bapak Gerard telepon Pak Sinaga, nelpon Ibu Riana dan Pak Sinaga untuk nolong saya. Saya nggak kuat lagi, saya sudah sesek ini, saya bilang. Iya, tenang. Kamu atur anak-anak, kamu urus anak-anak dulu. Vincent datang, saya berangkatkan anak-anak. Nggak lama, Pak Sinaga datang. Gimana? Udah agak lebih enak, tapi masih agak sesek Bang, saya bilang. Ya udah, saya dibawa ke rumah sakit. Setelah saya diperiksa, dada sudah terasa enak. Dokter udah bilang, gimana keluhannya Bu? Udah lumayan enak Dok. Kayaknya saya minum obat yang antibiotik yang ini. Kenapa saya minum itu? Karena dari puskesmas juga menyarankan obat itu. Berarti sudah boleh kan saya minum. Cuman kayaknya saya nggak cocok sama antibiotik itu. Saya bilang, sepertinya ibu agak sensitif sama obat itu karena obat itu rada keras, dia bilang. Oh, sepertinya iya. Udah, kamu stop aja obat itu, jangan minum lagi. Saya ganti sama antibiotik yang lain yang agak lebih rendah. Setelah saya minum, lebih enak dan nggak ada sesak lagi. Jadi intinya sih di sini saya sempat berdoa selama saya yang menunggu ke rumah sakit itu, saya berdoa menunggu jemputan anak-anak. Saya juga berdoa, Tuhan tolong saya mengurus 3 anak dengan suami, orang tua lagi di rumah sakit. Tolong beri kekuatan pada saya supaya saya disembuhkan dan bisa bertahan untuk mengurus anak-anak saya. Mungkin Tuhan jamah doa saya, dia dengar doa saya, dan saya dikuatkan. Dan dengan setelah pulang, akhirnya saya dari rumah sakit itu disarankan pulang sama dokter. Dilihat saya karena saya dilihat di situ ada observasi sekitar sejam. Ternyata dokter lihat reaksinya bagus, tidak ada apa-apa. Gimana Bu? Pulang aja ya? Ya pulang aja lah. Saya pulang. Besoknya anak-anak diantar pulang ke rumah. Diantar ke rumah. Terus saya selama ini saya stop obat itu. Terus saya minum cuman obat yang dari dokter berikan. Puji Tuhan, sampai sekarang saya sehat, saya kuat. Kami semua sehat, walaupun kami bersedih karena almarhum Opung, cuman mungkin itu yang terbaik buat Opung, karena dia sudah terlalu menderita karena rasa sesaknya, dengan rasa sakitnya. Kami bilang sama ibu mertua, sudah mah, Opung lebih tenang di sana, lebih damai di sana, karena dia udah nggak terasa lagi sakit. Sudah hilang semua rasa sakitnya. Kita banyak berdoa supaya dikuatkan, supaya kita dipulihkan. Puji Tuhan.
Tuhan jamah doa kami dan doa saudara-saudara yang mendoakan kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Biarlah kesaksian yang tadi diberikan dapat menguatkan iman dan keyakinan kita. Sekarang akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Jessica, Ripka, dan Bang Dapa. Bang Dapa nggak ada. Bang Dapanya nggak ada, jadi cuman kami berdua. Boleh lah. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Terima kasih atas lagu pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Manurung. Selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih untuk Ibu Novita yang telah memberikan satu kekuatan bagi kita juga untuk kesaksian yang diberikan. Ya, tadi saya bilang di sini, ya luar biasa kalau Ibu Novita ya. Sedangkan yang lalu aja dengan penderitaan yang dialami, dia bisa bebas ya dari yang kita ketahui ya, yang sudah di ujung tanduk, sudah mau meninggalkan dunia ini, tapi Tuhan berkati ya, apalagi COVID ini tidak seberapa beban ini sebenarnya. Itu sebenarnya kekuatan, menurut saya tadi berpikir ya, pasti Ibu Nov ini lebih kuat karena sudah mengalami hal yang lebih daripada itu ya. Suatu luar biasa, udah dua yang kita tahu pengalamannya, bagaimana Tuhan memberkati melindungi keluarga ini. Dan sekarang mereka sudah sehat, puji Tuhan ya. Dan saat ini saya akan memberikan satu topik kesehatan ya, walaupun saya bukan orang kesehatan, tapi Pak Sinaga sudah minta saya untuk menyampaikan ini ya. Saya coba ringkaskan, yaitu mengenai melatonin, alat istirahat dan peremajaan ya. Waktu kita ada kurang lebih setengah jam lagi, karena biasanya Rabu malam itu bisa sampai 8:30 ya. Tadi Pak Simanjuntak sudah ingatkan jangan sampai kita terlalu malam juga ya, karena kita sudah mulai on time. Kalau kita perhatikan bahwa melatonin itu adalah satu hormon ya, bila mana kita perhatikan, dikatakan di dalam pelajaran kita, saya coba ambil di internet,
bahwa melatonin adalah hormon alami tubuh yang penting dalam mengatur pola tidur. Dengan adanya hormon ini, Anda dapat mengetahui kapan waktu untuk tidur dan terjaga. Hormon melatonin juga dibuat dalam bentuk untuk mengatasi berbagai gangguan tidur. Melatonin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dalam otak yang berukuran sebesar kacang polong. Jadi artinya melatonin ini adalah merupakan hormon alamiah, ya, yang membantu kita untuk boleh istirahat, tidur dengan baik sehingga besok paginya akan lebih segar. Karena seringkali durasi kita tidur itu panjang, tapi kita merasa bahwa kita tidur itu hanya sebentar, sehingga pas waktu pagi kita tidak mengalami tubuh yang fresh, tubuh yang segar. Oleh karena kita kurang melatonin. Satu cerita yang dikatakan dalam pelajaran kita di rumah Jones, hanya tenang, tiba-tiba ada keributan di kamar tidur. Richard mengusap matanya dan melihat pada jam. Oh, tidak John, kita ketiduran. Sudah pukul 7.30 saat ini. Ayo bergerak, bangunkan anak-anak, kita semua harus pergi. Tiba-tiba di rumah Jonas semua kelabakan. Karena sudah jam 7.30. Yang mungkin biasanya bangun atau jam 5. Sekarang sudah 7:30. Ya. Lelah merupakan masalah utama di seluruh dunia. Penelitian dari Amerika Serikat dan luar negeri menunjukkan bahwa di bangsa Barat berjuta-juta masalah nyata dengan kelelahan. Inilah faktornya, kelelahan ya. Di Amerika Serikat, kelelahan 1 dari 10 alasan paling umum mengunjungi dokter. Ya. Jadi mengunjungi dokter itu pergi ke dokter oleh karena kelelahan. Dan dikatakan lebih buruk lagi, sebagian besar mereka mengalami kelelahan, tidak bisa tertidur pada waktu tidur. Data di Amerika Serikat baru-baru ini mengidentifikasikan sekitar 3,3 juta pasien tiap tahunnya mengunjungi dokter karena insomnia saja. Insomnia ini adalah orang-orang yang susah tidur. Makanya saya bilang tadi, durasinya tidurnya sudah lama, tapi dia rasa itu baru sebentar. Ya. Individu yang lebih tua diperkirakan berada pada risiko lebih besar atas masalah ini. Sebanyak 34% orang Amerika berusia lebih dari 65 tahun mempunyai masalah insomnia. Susah tidur, tidak bisa tidur. Ya, mudah-mudahan jemaat ya bisa tidur, tidak memiliki insomnia. Karena beberapa orang memiliki hal ini sehingga dia harus meminum meminum obat tidur. Ya. Penelitian baru-baru ini menemukan bahwa masalah tidur umum terjadi bahkan pada orang-orang dewasa muda berusia 17 sampai 30 tahun. Ya, tidak hanya orang tua ya. 17 sampai 30 tahun pun sudah Sudah banyak yang susah untuk tidur. Kenapa? Karena keadaan saat ini sering kita gunakan waktu kita untuk sampai larut malam untuk Untuk menggunakan HP kita, menggunakan gadget kita. Mungkin kita 2-3 tahun tidak terasa, tapi setelah itu kita akan mengetahui keluhan kita tidak bisa tidur oleh karena gadget tersebut. Ya. Para periset meneliti 3.000 individu terhadap masalah dengan tidur seperti kesulitan tertidur, sering tidur terganggu, tertidur di siang hari, mimpi buruk, dan terbangun terlalu cepat dalam keadaan letih. Hanya 36% menjawab bahwa mereka bebas dari semua indikasinya, bahwa 64% mengalami hal ini. Contohnya, kalau Cimindi Raya punya anggota jemaat 100, berarti yang tidak bisa tidur itu atau terganggu tidurnya 64 orang. Ya, tinggi sekali. Ya, lebih tinggi yang susah tidur daripada yang bisa tidur. Ini adalah satu yang terdapat dalam buku ini, bagaimana dikatakan ada sebuah suplemen bernama melatonin. Di tahun 93, koran-koran di seluruh Amerika membawa pernyataan riset dari Institut Massachusetts
para ilmuwan di sana telah mendemonstrasikan bahwa sejumlah kecil melatonin bertindak sebagai bantuan tidur yang alami. Popularitas melatonin berkembang di tahun 94 ketika pers melaporkan bahwa itu mengurangi jet lag. Minat pada senyawa ini semakin berkembang begitu majalah utama menyebarluaskannya. Jet lag ini artinya bahwa kalau kita ke satu negara, beda waktunya, sehingga kita tidak bisa tidur. Ini juga untuk mengatasinya. Apa yang kita lihat di sini bahwa melatonin bukanlah zat asing bagi tubuh, namun merupakan hormon alami yang dihasilkan dalam tubuh dan ditemukan dalam beberapa makanan tertentu. Ya. Tapi apa yang kita perhatikan bahwa manusia ini tidak habis akalnya. Akhirnya manusia membuat melatonin dalam bentuk apa? Dalam bentuk obat, suplemen atau kapsul agar seseorang itu bisa tidur. Tapi ini kan ada efeknya juga. Di sini ada satu penelitian memang, selama 3 minggu, setengah dari kelompok diberikan 2 mg melatonin per hari. Dan kelompok lain diberikan placebo. Placebo itu artinya kosong, sama seperti kita divaksin. Ada kalau misalnya penelitian vaksin tahap ketiga, atau tahap pertama atau tahap kedua, itu biasanya untuk penelitian itu, maka akan diberikan benar-benar betul itu vaksin, dan betul-betul diberikan hanya air saja, artinya placebo, tidak ada di situ vaksinnya. Seperti itulah kira-kira. Penelitian ini diulangi dengan peserta yang setengah lain mendapat melatonin aktif, sementara yang lain mendapat placebo. Hasilnya menunjukkan memang 75% tanpa melatonin menjadi 83% dengan melatonin mereka bisa apa? Tidur. Artinya memang melatonin ini sangat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Apa efek daripada melatonin? Kalau kita memiliki cukup melatonin, kira-kira apa fungsinya? Ini yang kita lihat. Dengan cukup melatonin, maka akan melindungi terhadap kerusakan radikal bebas dari karsinogen tertentu, herbisida, dan radiasi. Mencegah atau membantu melawan tumor, memperlambat beberapa efek penuaan, penambahan imun, membantu mengatasi stres, meningkatkan kemampuan mengalami kesenangan, menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan risiko masalah irama jantung, menurunkan risiko osteoporosis bagi ibu-ibu atau perempuan. Inilah efek daripada melatonin. Ya, artinya bahwa melatonin ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh agar kita bisa mendapat hal-hal yang sudah saya bacakan tadi. Dikatakan bahwa ada larangan penjualan di Inggris dan Kanada, dianggap sebagai obat, harus diperoleh dari dokter untuk kondisi medis tertentu. Di Amerika Serikat itu disebut sebagai suplemen makanan. Ketetapan di tahun 94 oleh Kongres FDA tidak bisa meninjau suplemen makanan untuk keefektifan dan keamanan. Ya bisa juga ada yang palsu kan? Perusahaan membuat tidak diwajibkan memberikan bukti kemurnian atau bahkan untuk menunjukkan adanya melatonin di dalam produk tersebut. Botol-botol di Amerika tidak mengidentifikasi kepemilikan atau pabrik. Beberapa produk melatonin terbuat dari kelenjar pineal sapi. Analisa baru-baru ini menemukan bahwa 4 dari 6 produk melatonin mengandung ketidakmurnian yang belum bisa identifikasi. Artinya, obat-obat atau suplemen makanan yang berisi melatonin itu belum tentu asli. Bahkan dikatakan 4 dari 6 produk melatonin itu mengandung ketidakmurnian. Ya, sama seperti madu ya, asli katanya. Padahal tidak asli. Ini obat-obat atau suplemen melatonin. Ya, saya kira jemaat Cimindi Raya belum pernah mengkonsumsi ini ya, melatonin ini. Ya, bagaimana kita merasa kita tidak cukup, terganggu tidurnya, lalu kita menggunakan melatonin ini, ada ya. Ya saya sendiri belum pernah pegang juga, belum pernah ya, apalagi minum. Dikatakan peringatan dan yang tidak diketahui dari suplemen melatonin. Kemurniannya, keakuratan etiket terhadap kuantitasnya, potensial efek samping jangka panjang. Artinya memang di mana-mana kita minum vitamin pun, minum suplemen pun terus, atau obat,
pasti ada efek sampingnya. Jadi memang kita harus usahakan mengganti obat itu atau suplemen itu dengan makanan yang alamiah. Ya, kemungkinan efek sampingnya yang tak diinginkan dari dosis tinggi seperti penurunan kesuburan. Ya, hati-hati bagi ibu-ibu atau perempuan dalam hal ini. Kemungkinan interaksi berbahaya dengan obat-obat resep. Artinya banyak obat melatonin ini atau suplemen melatonin ini dijual bebas. Padahal kita tidak tahu dia berkontradiksi dengan obat-obat resep lain. Ya, kita harus hati-hati mengkonsumsi obat ini. Pada waktu malam yang sangat pendek, itulah kadar melatonin menjadi 5-10 kali lebih tinggi dari kadar di sepanjang hari. Tanpa diterima melalui saraf mata ke pusat kendali otak di mana jam tubuh kita terletak. Sebaliknya, jam ini memberikan kelenjar pineal untuk tidak memproduksi melatonin jika tanda sinar terang dikirim dari mata. Dari kecil pun kita sudah tahu, itu tidak perlu apa? Lampunya terang. Kalau bisa memang gelap gulita. Tapi kita kan kalau gelap gulita, kadang-kadang kita takut. Ya. Karena dengan terang itu agak susah ini melatonin ini diproduksi. Ya. Karena dari otak akan menyuruh untuk memproduksi melatonin jika mata kita mengatakan atau retina mata kita mengatakan, oh ya sudah gelap, itu baru apa? Diproduksi. Ketika tanda gelap dari mata diterima oleh pusat kendali, ia memicu kelenjar untuk memproduksi melatonin yang kemudian dikirimkan ke aliran darah. Uji pada binatang mengindikasikan bahwa melatonin bisa juga dihasilkan langsung oleh retina. Di dalam kondisi gelap, jaringan di belakang mata ini bisa bertindak sendiri menghasilkan melatonin. Jadi mulai malam hari ini, marilah kita tidur dengan mengurangi pencahayaan. Ya. Kalau ada yang 2 watt, ya carilah lampu yang 2 watt. Tapi tidak ada ya. Ya saya suka memakai itu 5 watt. Tapi yang sudah berwarna. Ya. Kalau nggak berwarna biru, ya, atau warna gelap lah, supaya yang terlalu terang. Apa faktor-faktor yang terlibat dalam produksi? Tubuh tidak menyimpan melatonin. Artinya harus diproduksi apa? Sama seperti vitamin, kita harus makan tiap hari supaya vitamin itu ada terus di dalam tubuh kita. Tanda terang gelap dari retina dikirim melalui saraf optikal ke otak bersama dari jam tubuh yang memberitahukan kelenjar untuk memulai dan menghentikan produksi melatonin. Melatonin juga bisa dihasilkan secara langsung oleh retina itu sendiri di bawah kondisi gelap tanpa keterlibatan pineal. Apalagi yang kita lakukan tadi kan tidur dengan pencahayaan yang rendah. Bagaimana juga untuk menambah melatonin ini? Berjemur di sinar pagi hari. Ini adalah satu penelitian yang pertama dan dijunjung tinggi. Penyelidiki hubungan siang melatonin diterbitkan di tahun 1988. Para peneliti Finlandia menemukan bahwa tikus yang terpapar dengan sinar siang alami mempunyai melatonin yang jauh lebih tinggi di malam hari daripada kelompok tikus lain yang mempunyai jumlah paparan yang sama dari sinar tiruan. Jadi artinya berjemur di bawah matahari yang itu adalah original, maka itu akan meningkatkan melatonin kita. Ya. Sangat sederhana sebenarnya. Cuman seperti kita yang kerja di kantor, lupa kita untuk apa? Untuk berjemur atau lupa kita. Kami di Rumah Sakit Advent diberikan waktu untuk berjemur itu secara bebas itu 15 menit. Ya, tapi kadang-kadang kita sibuk atau lupa. Untuk penelitian yang sekarang bahwa sinar matahari itu bagus adalah dari jam 10 pagi sampai jam 2 sore. Ya. Malah jam 8 sampai jam 10 pagi disarankan berbeda. Itulah berubah-berubah ini penelitian ini ya. Memang ada menarik terhadap kebutuhan khusus sinar matahari yang lebih banyak seiring bertambah tuanya kita. Pertimbangan ketika fakta berikut. Melatonin tampaknya penuaan. Semakin tua semakin sedikit pengeluaran melatonin kita. Ya. Paparan terhadap sinar alami di siang hari meningkatkan pengeluaran melatonin di malam hari. Ya, kita bisa simpulkan untuk memperlama proses penuaan kita bisa menambah pengeluaran dengan lebih banyak berjemur di bawah sinar matahari.
dan membantu mengimbangi semak melatonin alami. Ya. Jadi seperti kita perhatikan di sini Opung Rizky ya sering berjemur karena kami tetangga di rumah ya. Ya. Jadi kalau berjemur Opung ini bisa 30 menit, 45 menit. Bisa saya itu kami olahraga, Opung ini sudah berjemur, kami pulang masih berjemur juga. Hitungannya 45 menit. Luar biasa. Memang kalau sudah tua harus lebih sering apa? Berjemur ya, karena produksi melatoninnya semakin berkurang. Tidur lebih baik sebelum tengah malam. Tidur jauh lebih berguna sebelum daripada setelah tengah malam. 2 jam tidur yang nyenyak sebelum jam 12 lebih baik daripada 4 jam setelah jam 12. Artinya bahwa lebih bagus kita tidur lebih cepat. Tidurlah jam 9. Ya. Kalau kita tidur jam 9 masih golek-golek ke sana kemari, masih berpikir segala macam, ya. Setidaknya ini akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Ya, daripada kita setelah jam 12 jam 8 pagi itu kurang baik karena ini adalah 1:2. 2 jam dengan 4 jam. Artinya memang tidur lebih awal itu lebih baik. Tapi sekarang kita diganggu dengan apa? Dengan gadget kita. Kita bisa tidur jam 11, tidur jam 12. Kenapa? Asik, ya. Apalagi kalau kuota kita banyak. Dan besoknya itu kuota kita itu sudah mau habis. Kita coba menghabiskan kuota ini sampai apa? Larut malam. Karena kita berpikir sayang. Padahal kita. Apalagi yang menambah melatonin? Olahraga. Jadi, olahraga. Sebuah penelitian ya oleh Carth dan rekannya mengamati 7 wanita sehat. Mereka menunjukkan bahwa 1 jam olahraga pada sepeda ruangan bisa mengandalkan atau menjadikan kadar melatonin 3 kali lipat. Penelitian lain juga telah menunjukkan bahwa olahraga fisik menambah kadar melatonin. Supaya ini sejalan, olahragalah pada waktu matahari terbit, sudah jam-jam 8 atau jam 9, tapi udah kalian olahraga, itu dapat 2 kali. Dapat dari sinar matahari, dapat dari olahraga. Lalu apa berikutnya untuk menambah melatonin? Adalah makan makanan yang sehat. Makan makanan yang syarat melatonin. Apa saja kah itu? Ya. Barley. Ini yang mana ini barley ini? Yang kita tahu aja ya, pisang lah. Pisang. Seperti di gambar itu akan ada pisang. Tomat. Tuh ada tomat. Jahe. Beras, jagung, oat. Oat ini gandum. Ternyata gandum ini tinggi melatoninnya. Ya. Jagung apalagi lumayan juga tinggi ya. Ini yang kita konsumsi. Jadi kalau kita susah tidur, inilah konsumsi. Kita konsumsi supaya kita apa? Tidurnya lebih enak. Berarti kalau supaya lebih enak ini makan pisang ini boleh nih ya. Selalu kita ada tersedia di rumah karena ini juga meningkatkan melatonin. Lalu apakah ada lagi yang meningkatkan melatonin? Ya dikatakan di sini makanan syarat dengan triptofan, ya, susu utuh, ya. Tapi ini susu utuh ini susah ya. Ya, kalau di kampung ini sering ada ya susu kerbau atau susu sapi ya. Lalu black cowpea ya, nggak tahu juga ini ya. Kalau ini black walnut, ini tahu kita. Ini yang di bawah ini, gambar yang paling di bawah itulah walnut atau kenari hitam. Banyak ini kalau orang Manado tahu ini kenari ini. Lalu almond yang paling di atas, gambar paling di atas. Biji wijen, ini juga biji wijen suka dikasih di air. Lalu ada apa? Gluten juga, tapi sekarang nggak di gluten itu, tapi kata tepung gluten ya. Lalu biji labu panggang, ya. Ada ini tahu, ya. Ini yang perlu kita tahu ya, perlu kita konsumsi untuk meningkatkan melatonin kita. Daripada minum suplemen melatonin lebih bagus konsumsi ini.
Lalu kebiasaan yang bisa meningkatkan produksi melatonin adalah meningkatkan paparan terhadap sinar alami dan minimalkan paparan terhadap cahaya buatan. Tidur dalam suasana, makan makanan kaya melatonin, triptopan, dan vitamin B6. Hindari kekurangan kalsium. Batasi asupan makan secara umum. Lakukan puasa terutama pada waktu malam. Jadi perlu juga puasa malam ya. Ya. Jadi apalagi kalau kita tidur lebih awal. Tidur lebih awal, lalu tidur juga dengan senyum. Nah, itu meningkatkan melatonin barang yang di atas. Ya. Faktor gaya hidup yang mengurangi tingkat melatonin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya sama-sama. Stres. Ya. Kalau kita tidur dalam keadaan stres, maka kita juga akan susah tidur. Lalu kafein. Jangan terlalu sering minum minuman kafein. Kafein itu kan bisa juga di coklat ya. Bisa. Ya. Ya, ada juga sekarang yang suka minum apa? Cetai. Itu ada juga tehnya atau ada kopinya juga. Ya, alkohol. Alkohol ya, tembakau. Ah, tidak. Yang saya kira kalau kita orang Advent, yang paling banyak itu adalah stres ini ya. Stres. Ya, kita harus mengurangi stres. Lalu obat-obat dan suplemen yang mengurangi melatonin. Jadi kalau kita minum obat-obat ini, maka kadar melatonin dalam tubuh kita akan apa? Berkurang atau berturun. Yaitu obat-obat antiinflamasi, non-steroid. Nah, ini jangan terlalu sering minum ini. Lalu ada beta dan kalsium, channel blocker. Ini juga. Apalagi obat-obat penenang atau obat tidur. Ya. Vitamin B12, obat-obat antidepresi. Nah, ini kita tidak pernah gunakan ini ya. Ya, apalagi obat penenang ini. Ya. Jadi kita sudah harus mengurangi suplemen yang mengurangi melatonin dalam tubuh kita. Ya. Ini adalah rangkuman dari pelajaran kita. Melatonin adalah suatu senyawa dengan janji yang hebat. Akan tetapi kita baru memulainya belajar tentang efek sampingnya. Penggunaan melatonin dalam jumlah besar dalam beberapa kasus memiliki bahaya yang nyata. Pendekatan yang paling bijaksana adalah dengan menekankan pendekatan gaya hidup alami yang menambah kadar hormon luar biasa ini. Bagi beberapa orang hal ini kedengarannya mungkin terlalu sederhana. Bahkan mungkin terdengar mengingatkan apa yang orang tua kita lakukan dahulu tekankan. Artinya bahwa jangan kita pernah menggunakan melatonin. Sudah harganya mahal, efeknya ada, ya. Dengan kita meminum itu tidak terlalu drastis. Ya, tadi kan 75, hanya ke 85, hanya naik 10%. Kan begitu. Ya. Lalu apa yang kita perhatikan? Supaya melatonin itu tetap terjaga dalam tubuh kita dan tetap dampaknya maksimal dalam tubuh kita adalah dengan apa? Diet sehat. Ya, diet sehat. Artinya bahwa makanan-makanan kita adalah makanan-makanan yang sehat. Ya, seperti ada tadi ya. Memang mahal sih, tapi sekali-sekali kita pergilah ke apa namanya? Kantin sehat, apa namanya? Klub sehat. Ya, di klub sehat. Ya, di klub sehat itu yang ada di Setrasari. Di situ saya sering juga membeli produk-produk di sana ya. Itu sangat banyak di sana biji-bijian yang menolong kita untuk meningkatkan melatonin. Lalu olahraga. Waktu tidur yang teratur. Hindari aktivitas di larut malam. Sinar matahari. Ya, termasuk kita ingat jangan stres. Ya. Meskipun dengan kesederhanaan cara ini, riset medis menunjukkan keefektifannya. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang ibu dan nenek kita tidak ketahui. Pentingnya makanan tinggi triptopan dan melatonin dan bahaya obat-obatan dulu tak digunakan maksudnya. Ya, jadi ini kan memang gaya hidup kita harus rubah. Ya. Ini adalah slide yang terakhir. Ya, kita lihat dulu Mbak ini ya. Dia terlalu lelah dia.
ya, sampai dia menguap dia ya. Pengertian kita yang terus bertambah tentang melatonin sesungguhnya merubah cara kita mencoba menjawab pertanyaan yang kerap ditujukan. Mengapa saya begitu lelah? Ketika kita berjuang dengan masalah keletihan pribadi, kita boleh mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar melatonin. Pendekatan semacam itu terbilang membantu kebanyakan orang menambah kadar energi mereka, minimalkan keletihan, dan mengalami tempat lain. Memang seringkali kita kalau kita letih, ya katanya tidur itu enak. Tergantung letihnya apa. Kalau kita letih berolahraga, tidur enak. Contohnya kita hiking. Begitu sampai di rumah kita tidur, enak rasanya. Kita lelah bekerja, ya sampai larut malam, wah malah nggak bisa tidur. Ya, jadi inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya kita jaga tubuh kita boleh memelihara atau mengubah pola hidup kita agar dengan pola hidup kita yang baik, melatonin kita akan terjaga, kita juga bisa tidur dengan nyaman, dengan senang, dan besok paginya dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kalau begitu terus kita lakukan, maka kita akan memiliki umur yang panjang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, biarlah kita dapat hidup sehat setiap hari. Sekarang kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Jesse Nipar. Sebelum itu, apakah ada hal-hal yang perlu didoakan? Jika tidak ada, kita serahkan kepada Bapak Nipar. Pergumulan bagi dengan yang sehat, yang sakit, semua udah sehat semua ya, gituan lah. pergumulan dengan Simanjuntak. Oke. Pak Pendeta, mohon didoakan adik kami yang ada di Lampung, namanya Imsi, sekeluarga mereka kena COVID di sana dan dia lagi stres, isoman di rumah, nggak ada yang jaga anaknya gitu. Mohon didoakan diberikan kekuatan dan kesembuhan pada mereka. Terima kasih. Itu keluarga Merga apa? Manjuntak. Manjuntak. Ada lagi? Ibu Purba sudah sehat? Kita doakan juga lah ya pemulihan ya. Sehat Pak, tapi masih ada batuk-batuknya dikit-dikit. Iya, kita doakan tetap supaya semakin pulih. Baik, kalau tidak ada lagi yang sangat kita perlu doakan, mari kita yang bisa bertelut, saya akan pimpin bertelut. Yang tidak bisa duduk saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayang-Mu yang tak terbatas yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, hingga saat ini kami masih dapat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami masih memperoleh kasih sayang Tuhan melalui nafas kehidupan. Sementara banyak orang ya Tuhan, di luar sana tidak bisa mendapatkan oksigen, karena kelangkaan oksigen yang terjadi pada saat ini. Tetapi Tuhan masih memberikan kepada kami oksigen alamiah yang dapat dengan bebasnya kami menghirupnya. Dan tak pernah Tuhan menghitungnya dengan nilai berapapun. Engkau hanya mengatakan, biarlah engkau merendahkan hatimu dan menundukkan kepalamu untuk mengucap syukur atas semua yang engkau telah dapatkan. Saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih, merendahkan hati kami,
merendahkan diri kami, bahwa tak ada Allah yang patut kami sembah selain Engkau, Allah pencipta kami. Amin. Sebelum kami Tuhan memohonkan permohonan kami, izinkan kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dari setiap kehidupan kami, baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan, baik melalui pikiran, ataupun melalui mata kami. Tuhan, sesungguhnya kami ini manusia yang lemah, yang seringkali jatuh ke dalam dosa, sehingga membuat kabut berkat Tuhan itu hilang dari kehidupan kami. Saat ini kami jemaat Cimindir Raya yang mengikuti acara ibadah permintaan doa malam hari ini berlipat lutut di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah segala kasih dan kemurahan-Mu boleh Engkau berikan kepada kami, supaya setiap permohonan dan permintaan kami boleh Tuhan dengarkan dan Engkau akan kabulkan. Amin. Sungguh kami rindu menyebutkan nama-nama saudara-saudara kami yang ingin kami doakan. Kami rindu berdoa untuk pemulihan dari Ibu Purba yang kami lihat sudah sehat tetapi masih ada sedikit gangguan kesehatan. Dan itu akan menyebabkan kami akan semakin bersukacita karena pemulihan yang Tuhan telah berikan kepada Ibu Purba. Sempurnakanlah Tuhan kesehatannya. Biarlah kasih karunia surga akan menyertai dan memberikan yang terbaik bagi keluarga Purba. Sementara ya Tuhan, kami tetap rindu berdoa atas duka cita yang beberapa waktu yang lalu yang masih mungkin berbekas, tetapi kami bersuka cita keluarga ini dikuatkan, keluarga ini ditegarkan dengan segala kasih sayang Tuhan. Berdoa juga kami Tuhan untuk adik daripada saudara Rigo Limbong, yaitu Ibu Insi atau keluarga Simajuntak yang ada di Lampung, yang kami dengarkan hampir semua mereka terpapar COVID. Bahkan anak kami Insi juga merasakan tekanan batin yang amat sangat seperti yang disaksikan oleh Ibu Nopita tadi. Bagaimana dia akan mengatur kehidupannya sementara dia menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Engkau berikan untuk dilalui setiap orang. Seperti Engkau telah memberikan kelegaan kepada keluarga Limbong beberapa waktu yang lalu. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan kelegaan dan semangat kepada keluarga Simajuntak, khususnya Imsi, untuk boleh melewati segala tantangan yang ada. Karena semua itu oleh karena kasih sayang Tuhan yang Kau berikan untuk meyakinkan diri mereka bahwa ada Allah di samping mereka. Tak ada sekalipun mereka ditinggalkan karena Engkaulah gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati melalui makanan, minuman, bahkan obat yang dikonsumsi. Dengan demikian mereka akan kami dengarkan sudah pulih kembali beberapa waktu yang akan datang dan mereka akan bersukacita atas segala berkat-berkat. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berdoa kami Tuhan untuk Opung Hutauruk. Walaupun di Bekasi tetapi kami tetap mendoakan. Berdoa juga kami Tuhan untuk Opung Hutapea, walaupun di Jakarta tidak bersama dengan anaknya di Bandung, kami juga tetap berdoa untuknya. Berdoa juga kami Tuhan untuk Oma Kalito. Kami melihat berkunjung hari ini bahwa Oma ini begitu bersemangat dan bergembira, sehat sekali. Oh Tuhan, sungguh luar biasa karya Tuhan kepada orang tua kami ini. Berkatilah dia ya Tuhan. Tetaplah kasih karunia surga akan menyertainya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung Sarah, walaupun di Surabaya atau di Jawa Timur, tetaplah Tuhan berkati dia. Tuhan berikan semangat melalui itu kami, Ibu Tampu Bolon. Dengan demikian ya Tuhan, Opung Sarah akan kami dengarkan dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Berdoa juga kami Tuhan untuk Opung Marbun. Biarlah Tuhan memberkati dia, memberikan semangat di
masa tuanya. Dengan demikian kami boleh bersukacita atas semua berkat-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, Opung Rizky, di rumah ini boleh tetap di dalam kasih karunia surga atas berkat Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan. Orang tua kami yang kami doakan namanya boleh Engkau berikan semangat sukacita bersama dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Kami juga Tuhan bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang sedang dialami, khususnya Bapak MC Tanggang yang beberapa waktu terakhir ini terganggu tidurnya. Kami tidak mengerti kenapa terjadi, tetapi kami tahu Tuhan, mungkin masih ada terbawa beban, pikiran, ketika dia mengalami duka beberapa waktu yang lalu. Oh Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu akan menguatkan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kepadanya semangat untuk tetap optimis menapaki hari yang lebih cerah ke depan, sehingga melalui kehidupan yang akan dijalaninya, boleh berpengharapan bahwa ketika Yesus datang, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mereka kasih. Berdoa juga kami Tuhan untuk keluarga Simajuntak dengan kesehatannya dan juga pergumulan-pergumulan kehidupannya. Tetaplah Engkau dampingi hamba Tuhan ini bersama dengan anak-anak. Kami percaya Engkau akan memberikan akal budi hikmat kepada Bapak Simajuntak untuk mendidik anak-anaknya ke jalan Tuhan yang lebih baik. Sehingga melalui teladan daripada anak-anaknya atau talenta-talenta yang Kau berikan kepada anak-anaknya, maka mereka akan boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, dan bersama dengan Ibu Simajuntak, mereka akan dimenangkan oleh Tuhan. Berdoa juga kami Tuhan untuk keluarga Luciana. Engkau tahu Tuhan kerinduan hatinya, boleh mereka hidup bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan keluarga Dadang. Ibu Dadang yang terus-menerus merindukan dan hatinya ingin bersama-sama dengan anak-anaknya dan suaminya. Tetapi apalah daya kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan sajalah kami boleh menerima semua itu. Dan tentu semua ini akan didapatkan sesuai dengan apa yang bisa dia terima dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang beberapa waktu lalu tertunda penerimaan mereka akan Yesus Kristus melalui baptisan. Engkau tetap berkatilah mereka ya Tuhan. Jessica, Emily, Andrew, dan Elita. Tetaplah Engkau akan mengurapi kami sebagai orang tuanya, supaya kami Tuhan dapat tetap membimbing mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap program-program jemaat, setiap rencana-rencana jemaat, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tentu kami merindukan ya Tuhan, kerinduan hati kami rindu ingin berbakti bersama-sama di gereja. Tetapi oleh karena pandemi ini kami masih mengurungkan niat itu. Hendaklah Engkau melihat ya Tuhan kondisi yang terjadi sekarang ini. Kami tidak tahu berapa lama lagi ini akan berlalu. Tetapi biarlah semuanya atas kehendak Tuhan. Namun sementara itu Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin kami. Baik di pemerintahan ini, mulai dari presiden sampai kepada yang terendah di RT RW di lingkungan kami, biarlah mereka bahu-membahu untuk terus menggaungkan akan protokol kesehatan kepada kami masyarakat, supaya dengan demikian dapat memutus rantai penyebaran COVID yang terjadi sekarang ini. Memberkati juga Tuhan para pimpinan kami di organisasi kami ini, biarlah Tuhan akan mengurapi mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga. Memberkati juga Tuhan para medis, dokter, perawat, dan semua yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang sakit, khususnya yang kena COVID. Tegarkan hati mereka, kuatkan imun mereka, supaya mereka Tuhan boleh melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berdoa juga kami Tuhan untuk para guru-guru yang mendidik anak-anak di masa sekarang ini. Sungguh amat sulit sebenarnya, tetapi kami percaya semuanya Engkau akan berikan kasih karunia dari surga. Bapa, tidak ada kata sempurna dari setiap ucapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sempurnakanlah setiap permohonan kami. Namun kami bersyukur atas semua berkat Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang Engkau telah berikan, yang telah diberikan pada malam hari ini oleh Bapak Herman Nurung. Biarlah firman itu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menata kami, menata hidup kami, lebih memberikan aturan-aturan yang terbaik di dalam tidur kami. Terima kasih dan terima kasih ya Bapa yang telah mengampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyi lagu tutup yang dipimpin oleh keluarga M. Sagala. Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Kita akan menutup kebaktian kita akan menyanyi setiap langkah kita di dalam kehidupan kita ini, biarlah Tuhan yang mengatur. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Satu, dua, tiga. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bila hidupku penuh pencobaan, dan bila imanku mulai goyah, ku serahkan hidupku selalu padanya. Ku yakin Dia selalu dekatku, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat,
Ku pandang juru selamatku yang esa, aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Doa tutup dipimpin oleh Ibu Tiraman. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kebaikan kemurahan Tuhan kami sudah nikmati. Kami masih dapat menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibawakan melalui kesehatan. Biarlah kami boleh melakukan itu dengan baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki tubuh yang sehat, sehingga kami boleh melayani Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami miliki. Dan biarlah Tuhan menolong kami pada malam hari ini. Sementara nanti kami akan beristirahat, Tuhan memelihara kami masing-masing. Besok pagi kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan tugas-tugas kami pada besok hari. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami yang sisa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, acara Rabu malam kita sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada koordinator acara. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat yang ambil bagian, khususnya memimpin acara kita, kepada Emilia, Kalito yang sudah memimpin acara ibadah kita malam ini dengan sangat baik. Terima kasih atas pelayanannya. Kami juga sampaikan terima kasih kepada keluarga Emalau atas lagu pujian yang sudah sampaikannya, Ibu Liana yang menyampaikan doa, demikian juga kesaksian yang luar biasa dari Ibu Novita Limbong. Biarlah itu boleh tetap menguatkan iman kita, menguatkan memberikan pengharapan yang pasti bagi kita bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Terima kasih juga buat Jessica dan Ripka atas lagu pujian yang sangat merdu tadi. Terima kasih kepada keluarga M. Sagala, lagu pujiannya, keluarga Ibu Tiraman Habiahan atas doa berkatnya. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pendeta Syanipar yang sudah berdoa syafaat untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan mendengarkan doa itu dan boleh menjadi sukacita bagi kita semua umat-umat Tuhan di Timur Raya. Teristimewa kepada Bapak Manurung, luar biasa, singkat tapi padat, dan memang inilah yang kita butuhkan. Maraton ini tadi memang daya tahan tubuh kita juga dikuatkan ya kalau kita tidur dengan teratur. Ya, hanya memang kadang banyak kita yang susah tidur sekarang ini, tapi dengan pelajaran tadi mungkin boleh jadi gara-gara melanggar aturan-aturan tadi ya. Tidak teratur, lalu lampu, lalu makanan. Terima kasih Pak Manurung atas pelajaran yang sangat baik. Tuhan berkati, dan rencanakan Rabu depan juga kita akan tetap lanjutkan pelajaran yang sangat baik dalam buku ini. Kita akan nanti sampaikan yang akan ambil bagian melalui WA. Demikianlah yang bisa kami sampaikan.
Tuhan tetap memberkati kita, dan sepanjang malam ini biarlah malaikat Tuhan yang selalu bersama kita dalam istirahat hidup kita. Dan selanjutnya kami serahkan kepada pendeta Sanifar, mungkin ada tambahan pengumuman. Terima kasih. Tidak ada, Pak Ketua. Tuhan berkati. Kalau begitu, kita gunakan waktu untuk saling menyapa. Terima Bapak kasih. gimana? Terima kasih Pak Manurung. Terima kasih.